ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya Sobat Star FM, kita masih berbincang-bincang ya. Ada dialog interaktif bersama KPPKP Panyabungan. Dan tadi udah sempat dijelaskan ya sedikit mengenai Undang-Undang HPP. Nah Kak Abdul, apalagi sih yang diubah dari undang-undang ini nih? Kak, makasih Kak. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tadi kan kita udah bahas terkait dengan ketentuan yang paling umum ya. Sekarang kita bahas terkait dengan pajak penghasilannya. Nah, jadi ada 4 poin sebenarnya pajak penghasilan itu. Yang pertama itu ada tentang natura, nanti Kak saya coba jelaskan nanti natura. Ada juga tentang pajak bagi pegawai, ada juga pajak bagi badan, ini yang PT, CV semua ya. Adapun yang terakhir itu pajak terkait dengan usahawan. Usahawan ini yang UMKM lah ya. Yep. Nah, yang coba saya jelaskan yang pertama itu terkait dengan natura Kak. Jadi natura ini adalah pemberian kepada pegawai yang dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Jadi gini Kak, jadi kan dalam kasus-kasus yang lama gitu, jadi pada suatu PT gitu lah, contohnya PT atau CP, jadi membeli suatu barang gitu yang cukup mewah tapi mengatasnamakan mereka. Cuman ini jadi konsumsinya pejabatnya yang ada di situ gitu, yang tidak dimiliki oleh semua pegawai lah ya, yang orang-orang tertentu aja, umpamanya kayak PTA gitu, membeli mobil sport gitu kan, ataupun mobil-mobil atau natura yang lainnya lah, barang-barang yang branded gitu, ataupun barang-barang yang dibutuhkan dia, cuman hanya dia yang memiliki gitu, istimewa lah gitu namanya Kak ya. Jadi natura ini, jadi sebenarnya konsepnya ini kan selama ini dibiayakan gitu. Jadi intinya Kak, inti dari natura ini, apabila perusahaan tersebut mengakui itu sebagai biaya pembelian mobil, pembelian apa gitu kan, apabila diakui oleh perusahaan itu, maka orang yang menerimanya itu harus mengakui itu sebagai penghasilan. Jadi kan selama ini karena atas nama perusahaan, bukan penghasilan dong sama gue gitu kan, sama aku gitu, sorry. Kok jadi gue pula sini? Santuy Kak. Terus kan jadi ini melindungi nama dengan nama PT gitu kan. Ya, nah, jadi untuk sekarang konsepnya, apabila PT itu mengakui itu sebagai biaya, jadi orang yang bersangkutan harus mengakui itu sebagai penghasilan dia. Itu sebenarnya konsepnya Kak. Cuman ada juga yang dikecualikan. Contohnya ini kayak menyediakan makan minum bagi seluruh pegawai, itu kan walaupun natura nggak dihitung ya. Iya. Natura di daerah tertentu, ada juga daerah tertentu itu yang tapi belum dijelaskan secara teknis ya Kak ya, daerah mana gitu kan. Saja ya, belum ada. Terus terkait dengan natura karena keharusan pekerjaan, contohnya kayak keselamatan kerja, nggak mungkin lah kan keselamatan kerja itu harus kita ini kan, kayak seragam juga. Terus ada juga natura yang berasal dari APBN APBD, nah ini juga nggak perlu. Terus natura dengan jenis dan batasan tertentu, ini pun belum dijelaskan gitu batasannya berapa gitu. Cuman adalah udah dihimbau gitu, udah ada pernyataannya batasan tertentunya nanti, cuman dijelaskan lebih lanjut nanti ada dengan peraturan yang baru Kak. Nah untuk natura itu Kak ya. Terkait dengan selanjutnya itu pajak bagi pegawai. Nah ini berita gembira juga untuk para pegawai gitu kan. Jadi apabila penghasilan pegawai itu udah mencapai di atas 4,5 lah sebulan gitu kan, udah tergolong yang di menengah ke atas lah gitu kan. Jadi itu nanti segmentasi pengalinya itu Kak bakal mengurangi pajak dia gitulah intinya. Contohnya gini Kak, untuk orang yang memiliki penghasilan 10 juta sebulan contohnya ya, kan dia itu memiliki penghasilan 120 juta setahun. Nah nanti dikurangi dengan 54 juta itu dari fasilitas yang diberikan negara untuk orang yang belum kawin ya, itu sekitar 66 juta yang harusnya dikenakan pajak. Nah dikurangi kan 66 juta ini Kak baru dikenakan dengan tarif yang lama itu hampir 4,9 juta. Sedangkan untuk yang baru itu cuma 3,9 juta Kak. Jadi ada sekitar selisih 1 juta yang dikurangi negara gitu. Jadi bendahara-bendaharanya itu pun mungkin
orang kakak pegawai-pegawai ini bakal menerima gaji lebih gitu. Karena kan selama ini kan dipotong ataupun di swasta yang lain lah kan, dipotong lebih banyak gitu kan. Nanti untuk yang baru ini itu dipotongnya lebih sedikit gitu, sehingga menerima penghasilannya lebih lagi nanti buat pegawai gitu. Beneran kabar gembira ya ini. Iya kak, Karena cukup lumayan lah untuk potongannya. Terus lumayan. Itu untuk pegawai ya kak ya. iya. Terus untuk yang tarif badan, nah kita sebenarnya concernnya ini sebenarnya ke badan ini kak. Karena kan untuk yang apa namanya ya, yang memiliki akta lah, secara hukum ada gitu kan. Contohnya kayak CP, PT dan sebagainya. Untuk tarif yang lama itu kak, diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 2020. Itu untuk 2020 dan 2021 itu 22% dari penghasilan dia kan. Dari laba ruginya lah, dari labanya. Terus kalau umpamanya tahun 2022 itu 20%. Nah, dengan peraturan yang baru ini kita naikkan kak di 2022 sekitar 22%. Jadi ada sekitar kenaikannya itu 2% gitu kan. Sebenarnya di split aja sih sebenarnya biar pegawainya lebih senang dan badannya ini lebih harus bayar lebih lah gitu kan. Tetapi nggak usah khawatir kak. Sebenarnya 22% ini besar nggak sih untuk kita gitu kan. Melalui catatan yang udah kami rangkum gitu kak. Di ASEAN ini sendiri 22% itu kak masih di bawah rata-rata. Yap. Dibanding negara-negara lain ya. Negara-negara ASEAN itu tuh kita itu masih di bawah rata-rata kak. Karena rata-rata di ASEAN itu 22,17%. Kan ibaratnya masih ada lah di atas kita, hampir semua lah rata-rata gitu kan. Walaupun ada yang di bawah kita juga gitu. Nah itulah untuk badan gitu. Kita sangat fokus sekali sebenarnya untuk badan ini kak. Terus yang terakhir itu untuk usahawan atau UMKM. Selama ini kan untuk semua jenis usaha UMKM ini dikenakan 0,5%. Baik dia memiliki penghasilan ataupun tidak. Karena fokusnya adalah aset dia kak, omsetnya. Nah, jadi untuk sekarang kak, untuk tahun depan 2022 itu apabila omsetnya masih di bawah 500 juta ataupun sama dengan 500 juta itu nggak dikenakan lagi kak, nggak dikenakan lagi. Jadi ini juga merdeka juga buat UMKM yang memang kecil gitu kan skalanya kan. Apabila dia udah di atas 500 juta dalam setahun baru dikenakan 0,5% kecil juga gitu. Karena ini memang sangat fokus sekali ya, UMKM ini kan membantu perekonomian juga gitu. Jadi kita sangat ingin membantu UMKM ini agar nggak usah dipajakin dulu gitu Pak. Karena inilah aturannya gitu. Dan UMKM ini pun dipajaki untuk yang besar-besar aja, yang memang 500 juta ke atas gitu bermainnya kan. Nah mungkin itulah kak, sedikit fokus-fokus terkait dengan pajak penghasilan gitu. Terus mungkin ada Kak Fani juga ya di sini, mungkin ada yang mau ditambahkan. Nah, apa aja nih Kak tambahannya? Iya kak, ini masih dengerin kali ya. Semoga nggak bosan, soalnya kalau bahasan saya ini nanti ada kisi-kisi nih, bakal keluar dari kuis nanti. Nah, didengarin ya Sobat iya. Star FM. Kalau yang ini nih perubahannya tentang mengenai peraturan PPN kak. Kalau tadi disebutin sama Kak Abdulnya, itu ada tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Nah, salah satunya itu melakukan perubahan pada aturan PPN ini. Nah, poin-poinnya itu ada 3. Yang pertama tarif PPN, yang kedua ada objek PPN, dan yang ketiga itu ada fasilitas PPN. Seperti yang kita ketahui, tarif PPN sekarang itu 10%. Nah, nanti di tahun 2022 itu sampai Maret itu masih berlaku Kak yang 10%-nya. Dan mulai 1 April tahun 2022 akan berubah menjadi 11%. Jadi tahun 2022 nanti ada 2 tarif. Yang pertama 10% sampai dengan Maret. 1 April nanti akan berubah menjadi 11%. Dan di sini juga direncanakan itu paling lambat 1 Januari 2025 itu akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Itu masih lama tahun 2025 itu. Nah, selain itu ada tarif khusus juga, itu akan dikenakan kepada jasa tertentu atau sektor usaha tertentu, tapi nanti akan diatur dengan PMK. PMK-nya itu nanti turunan. Karena tadi kata Kak Abdul, untuk PPN ini kan perubahannya April, mungkin nanti turunannya itu agak-agak Maret, mungkin turun ininya peraturan tambahannya. Nah, untuk objek PPN-nya di peraturan ini ada pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Yang pertama itu pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Yang kedua, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa layanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya itu diberikan fasilitas pembebasan PPN. Jadi masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil itu sama sekali tidak akan terbebani atas kenaikan harga karena perubahan PPN tadi gitu Kak. Jadi harga-harga bahan pokoknya tidak dikenakan walaupun udah naik 11% kan tetap bisa sama harganya Kak gitu, nggak berubah gitu Kak. Nah dari PPN ini ada yang baru juga Kak, namanya itu program pengungkapan sukarela. Ini diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Yang pertama melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak tahun 2015 lalu. Yang kedua itu ada pembayaran penghasilan pajak berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan tahun pajak 2020. Nah, di sini programnya itu dilaksanakan 6 bulan, mulainya 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Ini dicatat ya, ini agak kisi-kisi nih. Kebijakannya ada 2, nanti yang pertama itu untuk yang peserta pengikut tax amnesty yang dulu tahun 2015, yang kedua untuk tahun sekarang SPT tahunan 2020 itu hanya untuk khusus orang pribadi. Ini kita lanjut lagi apa gimana ya Kak ya? Boleh dilanjut lagi Lanjut Kak, ini aja kan ya. tadi selain ada perubahan ada juga yang baru ya kan. Nah apa aja tuh mungkin boleh dijelasin nih. Iya, tadi kan ada kayak pajak yang baru ditambahkan gitu ya, yang dari Betul, awal. Nah, itu negara karena peduli dengan iklim dunia yang tidak menentu sekarang. Terus ada juga kan pemanasan global sekarang udah mulai ini ya Kak ya, terjadi gitu. Nah, Indonesia jadi menambah pajak yaitu pajak karbon gitu. Nah, pajak karbon ini diatur dalam Undang-Undang HPP yang terbaru ini. Namun untuk implementasinya itu terjadi pada 1 April 22 Kak. Nah, itu juga untuk sektor PLTU batubara dulu gitu. Jadi mulainya 1 April 2022 nanti juga mungkin ada PMK turunan yang akan mengatur tentang pajak karbon ini gitu Kak. Gitu aja Kak. Itu aja mungkin penjelasannya. Mungkin sahabat Star FM bisa baca-baca info lebih lanjutnya ya. Di mana nih kalau ada sahabat Star FM yang mau membaca informasi-informasi tentang pajak ini. Mungkin dia kelewatan tuh tadi. Bisa di Instagramnya kah atau bertanyanya kemana nih? Kalau informasi-informasi yang pasti kita ada kantor ya Mbak ya, KP2KP Sibuhuan. Itu langsung datang aja. Terus yang kedua jangan lupa. Oh iya, sorry. Bisa ke Penyambungan ya. Iya, Mungkin untuk orang yang masyarakat di Penyambungan Iya. ya. Soalnya Oke, kan tapi kita ada 3 didengar, wilayah ya. Kak. Kita ada 3 wilayah. Satunya itu Sibuhuan, Padang Sidempuan, sama di sini Di Penyambungan. Penyambungan. Ini Jadi yang terakhir bisa gitu. Jadi langsung kayak ya ke kantornya gitu. Iya, langsung datang aja ke kantornya, nanti tanya-tanya gitu Kak. Nah, Sobat Star FM itu tadi kamu sudah mendengarkan nih penjelasan dari Bang Abdul dan Kak Vina. Jadi nanti Ika akan bukain kuis nih buat kamu. Jadi siap-siap aja ya Sobat Star FM. 102,6 FM, saturasi suara satu kota bermakna pasti selalu di hati. Sobat Star FM, kita masuk di segmen terakhir ya. Kita akan buka kuis nih. Ada 3 pertanyaan untuk 3 pemenang mendapatkan merchandise ya. Yang pertama mungkin boleh Kak Fani ya. Kak Vina. Kak Vina. Kebalik ya. Mohon maaf Kak Vina. Oke, okay. Boleh membacakan satu pertanyaannya mungkin biar sahabat Star FM mempersiapkan pertanyaannya, dan kamu sahabat Star FM bisa menyampaikan jawabannya melalui nomor WhatsApp kami di 081291721177. Sekali lagi keulang ya sahabat Star FM, di nomor kami di 081291721177. Apa nih Kak pertanyaan pertamanya? Pertanyaan pertama, berapakah besarnya tarif PPN berdasarkan Undang-Undang HPP yang berlaku 1 April tahun 2022?
Nah, Sobat Star FM yang paling cepat jawab di WhatsApp, Ika akan bacain ya. Kita akan bacain juga kalau ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya nanti kami WhatsApp siapa pemenangnya. Dan yang kedua, Kak Abdul, ada pertanyaan apa nih? Nah, yang kedua terkait dengan berapakah besarnya batasan penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak untuk orang pribadi pelaku UMKM. Tadi udah saya jelasin juga nih berapa batasannya gitu biar dikenain. Pastinya udah tahu ya jawabannya Sobat Star FM, tinggal ngetik aja nih. Dan yang ketiga nih, program pengungkapan sukarela berlaku selama berapa bulan. Nah, ini gampang ya Sobat Star FM kalau kamu nyimak dari awal. Nah, selagi nunggu jawaban kamu dari WhatsApp ya Sobat Star FM, Ika punya informasi nih, kalau kamu mau mengurus pajak ataupun apapun, kamu bisa langsung ke kantor pajak Penyambungan. Selain itu, KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp atau SMS untuk pelayanan melalui permohonan aktivasi EVIN ya. Dan lupa EVIN melalui nomor 082163 796787 atau 0838 00886240 dengan format hashtag nama, hashtag NPW, hashtag NIK, hashtag email, dan nomor HP. Dan selain itu Sobat Star FM untuk permintaan kode billing atau kode bayar pajak melalui nomor 0822 99990118 atau 0821 6476 8511 dengan format NPW, jenis pajak, bulan, tahun, dan nominal. Jangan lupa juga ya untuk ikuti nih atau follow KPP Pratama di media sosial, Instagramnya @pajak_padang_sidimpuan, Twitter @pajak_sidimpuan, dan Facebooknya KPP Pratama Padang Sidimpuan. Itu informasi untuk kamu ya Sobat Star FM. Ada tambahannya Bang Abdul dan Kak Vina? Ini udah menjelang akhir tahun ya Mbak ya. Jadi menghimbau kembali kepada wajib pajak dimanapun berada agar segera melaporkan SPT tahunannya. Nanti tahun depan untuk orang pribadi itu terakhir tanggal 31 Maret tahun 2022 dan untuk badan itu tanggal 30 April 2022. Ya, apalagi nih? Untuk pesan yang terakhir ya, biar semua masyarakat dan kawan pajak di rumah tahu, untuk seluruh pelayanan tidak dipungut biaya dan jangan mengiming-imingi petugas kami dengan pemberian dalam bentuk apapun. Pegawai kami dilarang menerima gratifikasi. Terus jangan percaya kepada orang atau pihak-pihak yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan, karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silakan bertanya kepada pegawai yang berwenang. Kami akan dengan senang hati menjelaskan jika Bapak atau Ibu mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, jangan lupa laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan ya. Nah, itu sudah cukup jelas ya Sahabat Star FM. Dan kita bacain ya, mungkin masih ada waktu 2 menit. Ada yang menjawab pertanyaan nomor 1 nih Kak, dari Boru Lubis dari Kota Nopan. Oke, jawabannya Katanya apa? tarif menjadi 11% mulai 1 April 2022. Benar nggak nih? Benar. Nah, benar. Buat kamu Sahabat Star FM, ini Boru Lubis dari Kota Nopan bisa menjemput ya merchandise-nya ke Radio Star FM. Nah, karena waktu kita sudah habis Sahabat Star FM, 2 pertanyaan lagi. Kalau kamu jawab, nanti kita WhatsApp ya. Kamu bisa menjemput hadiah kamu di kantor Radio Star FM di Jalan AM Delama Penyambungan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sahabat Star FM, Ika Rodia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.